Bab 316, batasi rilis. Masih terlalu dini untuk menggunakannya. Leng Wuchang menghela nafas. Sejauh yang saya tahu, anak itu cukup ahli dalam bidang arai. Semakin lama aktivasi ruang tertutup itu ditunda, semakin baik karena akan membuatnya lengah. Tapi Qingtian tidak bisa bertahan sampai saat itu. Huangpu Tianyuan tersenyum, Tuan Leng, apakah Pang itu punya peluang untuk keluar dari barisan sekarang setelah diaktifkan? Leng Wuchang menggelengkan kepalanya, bahkan sebagai seorang Grandmaster Arai, peluangnya sangat kecil. Tidak apa-apa kalau begitu, Anda hanya khawatir bahwa dengan waktu yang cukup dia akan mengetahui susunannya. Karena peluangnya sebagian besar tidak ada, apa yang perlu ditakutkan? Kata Huangpu Tianyuan. Tidak, saat aku bergerak, aku pastikan untuk merampas peluang kemenangan yang paling kecil sekalipun dari musuhku. Ini berlaku ganda untuk lawan yang semakin berbahaya. Mata Leng Wuchang memancarkan kilatan buas. Huangpu Tianyuan tertawa tanpa ekspresi. Bentrokan antar perencana jauh lebih kejam daripada pertarungan penggarap manapun. Arai orbit mikrokosmik. Zuo Fan memperhatikan 365 ahli surga yang mendalam di sekitarnya berpegangan tangan dalam doa dan duduk di tempat inti susunannya berada. Ini adalah susunan penyegelan kelas 6, Arai orbit mikrokosmik. Fungsinya hanya untuk menutup ruang. Ditetapkan sesuai dengan arah surgawi, sebuah dunia mini terbentuk, menjebak siapapun di dalamnya. Memasukinya, seseorang akan menemukan dirinya berada di dunia lain. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan menggunakan kekuatan yang mendominasi untuk menghancurkan langit dan bumi dunia mini ini. Kurang dari itu, bahkan ahli panggung Radiant pun bisa tetap tersegel di dalam selama yang diinginkan pengontrolnya, tidak peduli seberapa keras korbannya mengoceh. Dengan ruang tertutup, pergeseran Zuo Fan terkunci dan terkunci. Ini adalah pertama kalinya sejak awal pertarungannya dengan Huangpu Qingtian dia merasakan bahaya. Pertarungan ini kini tidak bisa dihindari dan hanya ada satu hasil yang bisa dicapai, menang atau mati. Semua pilihan lain sekarang diperdebatkan. Huangpu Qingtian. Kebencian Zuo Fan ditujukan pada pria yang tertawa-tawa itu. Tinjunya mengepal dan kilat ungu menyambar saat dia menyerang. Huangpu Qingtian melakukan hal yang sama. Yakin sekarang bahwa rencananya berhasil menyegel Sif. Matanya berkilat menyeramkan, bertemu langsung dengan musuhnya. Keduanya menemui jalan buntu lagi, tapi Huangpu Qingtian merasa nyaman. Pencambukan sebelumnya sangat menyedihkan, merampas kesempatannya untuk melawan. Tapi sekarang dia bisa menunjukkan kekuatannya yang sombong, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Keduanya bentrok selama 200 ronde lagi, dengan Huangpu Qingtian menjadi semakin berani dan Zuo Fan mendapati dirinya tegang. Penonton tercengang. Bukankah mereka setara? Mengapa Huangpu Qingtian bertahan dengan kuat setelah sekian lama namun Zuo Fan tampaknya telah mencapai batasnya? Apakah Huangpu Qingtian menahan diri sejak awal? Kekhawatiran menjalar ke dalam hati mereka. Xie Tianxiang menghela nafas. Huangpu Qingtian sangat sulit untuk menahan diri bahkan melawan Zuo Fan. Tapi kemudian tawa terdengar. Hahaha, dia tidak melakukannya. Zuo Fan adalah orang yang menggunakan terlalu banyak stamina dan telah lama melampaui batasnya. Semua mata tertuju pada Fang Qiubai. Tidakkah kamu melihat? Petir ungu telah meredup dan tubuhnya mulai melemah. Dia pasti mengandalkan petir ungu untuk meningkatkan kekuatannya saat bentrok dengan Huangpu Qingtian. Namun jumlah korban melebihi batas yang dapat ditanggung tubuhnya. Seni aneh miliknya memungkinkan dia untuk melawan, tapi sekarang setelah disegel oleh susunan itu, dia berada di ujung tanduk. Dia sepertinya akan bertemu Huangpu Qingtian di setiap pukulan, tapi dia kehabisan tenaga. Hasilnya sudah pasti sekarang. Fang Qiubai menghela nafas dengan menyesal. Ditunjuk, yang lain melihat lebih dekat dan memperhatikan bagaimana Zuo Fan menjadi panik. Luka memenuhi tubuhnya dan darahnya ditambahkan ke lumpur yang basah kuyup. Dia tidak bisa menerima hukuman lebih banyak lagi atau tubuhnya akan hancur. Saat Huangpu Qingtian menjadi semakin buas, kekuatannya tidak dapat dipatahkan. Naga iblis yang melonjak tidak memiliki peluang melawan Raja Naga yang mengguncang surga. Ini adalah takdir.
Semua orang menggelengkan kepala, namun pihak penerima sepertinya tidak peduli. Zuo Fan masih bertemu langsung dengan Huang Puqingtian, didorong oleh pemikiran untuk membunuh musuhnya bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Usahanya telah membuatnya mendapatkan rasa hormat dari penonton. Itu tampak seperti kasus pertarungan melawan rintangan yang mustahil, tetapi semua orang menganggapnya sebagai pidato pahlawan yang tragis. Legend Estate mencibir melihat penderitaan Zuo Fan. Xie Tianxiang memegang pedangnya, penuh dengan nafsu berperang. Dia sangat ingin bertarung bersama Zuo Fan. Chu Qingcheng dan Luo Yunchang menangis selama ini, hati mereka dicekam rasa sakit. Pikiran Zuo Fan tenggelam dalam pikiran balas dendam, bertarung dengan kejam tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Setelah 100 bentrokan berikutnya, petir tersebar dari tubuh Zuo Fan. Huang Puqingtian memanfaatkan momen kelemahan musuh yang jarang terjadi dan mengeluarkan raungan naga saat dia menghantamkan tinju yang kuat ke wajah Zuo Fan. Seni tubuh tiran kekaisaran. Ledakan. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, Zuo Fan terjatuh ke tanah untuk pertama kalinya. Dia meludahkan darah saat bumi pecah sejauh 1000 meter. Sisi Yu Yusan bingung. Zuo Fan telah menerima pukulan itu sebelumnya, tapi kali ini dia benar-benar meludahkan darah, seolah dia menderita luka parah. Kenapa sekarang dan bukan sebelumnya? Huang Puqingtian adalah satu-satunya yang mengerti, menginjak dada Zuo Fan yang tak berdaya sambil mengejek, brengsek, kemana semua kekuatanmu pergi sekarang? Bukankah kamu punya sekantong penuh trik? Ada apa? Keluarkan mereka. Hehehe, kamu pikir aku tidak tahu kalau petir ungu itu memberimu kekuatan sambil memakanmu dari dalam? Kamu yang melakukan ini pada dirimu sendiri, bukan aku. Kamu tidak pernah menjadi tandinganku. Huang Puqingtian menekan lebih keras dan Zuo Fan meludahkan darah dan darah kental, namun tidak ada suara yang keluar dari giginya yang terkatup. Luo Yunchang dan para wanita menangis kesakitan, sementara yang lain mendesah bagaimana naga iblis yang melonjak berada di ranjang kematiannya. Dengan kelicikannya, Huang Puqingtian tidak akan pernah bisa menandinginya dalam pertarungan 1 lawan 1 berdasarkan banyaknya trik yang dimilikinya. Sayang sekali dia kehilangan akal sehatnya dan kini telah tertipu oleh siasat Huang Puqingtian. Zuo Fan hanya membutuhkan waktu berhari-hari dan dia akan melampaui Huang Puqingtian berkali-kali lipat. Tapi kapal itu telah berlayar, begitu pula hidupnya. Huang Puqingtian menyipitkan mata melihat upaya kecil Zuo Fan, mencemoohnya, sayang sekali. Dengan bakatmu, jika kamu bertarung lebih lama lagi, raja yang sebenarnya mungkin adalah raja yang lain. Tapi dasar bodoh, kau kehilangan dirimu karena gadis bodoh. Ini membuktikan bahwa kamu tidak layak menjadi raja. Satu-satunya raja sejati di dunia ini adalah aku, Huang Puqingtian. Dia menyela dengan hentakan di kepala Zuo Fan saat dia mengucapkan pidato kemenangannya. Karena kamu begitu termakan oleh cinta, aku akan mengirimmu untuk bergabung dengan gadis bodoh itu. Anda ingin balas dendam? Kamu tidak akan memilikinya bahkan di kehidupanmu selanjutnya. Kematian gadis malang itu menyeretmu ke bawah seperti ini, membuat membunuhnya semakin manis, hahaha. Tawa Huang Puqingtian mengejutkan telinga semua orang. Dia mengangkat kakinya, siap meledakkan kepala Zuo Fan, saat hati orang-orang berdebar kencang dan mereka melihat ke bawah. Air mata para wanita itu mengalir deras. Namun kemudian, kilatan petir menghentikan kaki Huang Puqingtian yang terangkat. Huang Puqingtian terkejut, mendapati kakinya dicengkeram catok besi, dan kilat ungu menyambar lebih kuat dari sebelumnya. Dengan jantung berdebar-debar, Huang Puqingtian menyadari bahwa dia tidak bisa menginjak-injaknya sekeras apapun dia berusaha. Huang Puqingtian, kamu tidak akan pernah membunuhku. Suara suram dan menakutkan itu terdengar seperti berasal dari neraka. Di bawah keterkejutan Huang Puqingtian, cengkeraman itu melemparkannya ke udara. Dia tidak bisa berbuat apapun untuk melawannya. Ketika dia bangkit, apa yang dilihatnya membekukannya. Bagaimana dia masih memiliki kekuatan sebesar itu? Huang Puqingtian menyaksikan cahaya yang menyilaukan itu dan menelan ludah. Yang lainnya tercengang. Di tengah badai petir, Zuo Fan bangkit, matanya penuh haus darah.
Meski dirinya sendiri berlumuran darah dan penuh dengan luka, kekuatan tak terbatas yang meledak dari dirinya menghantam hati semua orang yang melihatnya. Huangpu Qingtian menjadi serius. Seberapa besar kekuatan yang disembunyikan Pang ini? Mata Zuo Fan sangat dingin, tidak peduli dengan semua luka di sekujur tubuhnya. Kebenciannya terhadap Huangpu Qingtian terlihat jelas. Itu sangat tebal, bahkan penonton di luar batu elemental nasional bisa merasakan dinginnya tulang mereka. Huangpu Qingtian, aku akan mengirimmu ke neraka meskipun aku harus menyeretmu ke bawah bersamaku. Zuo Fan mengertakkan gigi, wajahnya berkerut, mata kekosongan ilahi, pelepasan batas. Petir ungu yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Zuo Fan telah melepaskan semua petir ungu yang dia serap kembali ke Lightning Canyon. Bab 317, Menghina Bupati. Mengaum. Ratapan kemarahan bercampur rasa sakit mencapai awan. Kekuatan Zuo Fan meledak, cahaya ungu memancar keluar dari dirinya seperti banjir. Kegilaannya juga meningkat. Kekuatan yang sangat kuat mungkin membuat orang lain terengah-engah dan menggigil ketakutan. Huangpu Qingtian juga mundur, ketakutan terlihat jelas di matanya. Dia belum pernah melihat satu orang pun yang mampu mengeluarkan kekuatan sebesar itu, sampai sekarang. Yang lebih mencengangkan lagi adalah pria tersebut tidak meledak karena tekanan tersebut. Penonton di luar batu elemental nasional tidak berada di sana untuk merasakannya, tapi pemandangan itu cukup mengejutkan. Fang Qiubai menyipitkan mata, anak itu menyembunyikan tindakan seperti itu. Tapi bisakah dia menerimanya? Darah di tubuh Zuo Fan semakin kental. Sama seperti pohon mati, dia mendorong menuju keruntuhan. Fang Qiubai mengerutkan kening, khawatir. Hati Chu Qingcheng dan wanita lainnya tertuju pada penderitaan pria itu, air mata mereka mengalir untuknya. Jelas sekali bahwa kartu truf Zuo Fan adalah nyawa seumur hidup. Zuo Fan dari sebelumnya tidak akan pernah melakukan cara putus asa seperti itu kecuali jika itu masalah hidup dan mati. Tapi sekarang, demi membunuh Huangpu Qingtian, untuk membalas dendam, dia membuang semuanya. Dengan jeritan kesakitan, kekuatan Zuo Fan yang melonjak telah mencapai titik tertinggi. Petir ungu menyinari tubuhnya, sayapnya juga berubah menjadi ungu. Mereka bergerak seperti kilat, melepaskan gelombang kekuatan. Zuo Fan terengah-engah, tubuhnya berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tulang kakinya terlihat saat kekuatan tirani dari petir ungu memakan dagingnya. Rasa sakitnya menyiksa, tapi matanya semakin menyeramkan. Hati Huangpu Qingtian berdebar kencang melihat pertunjukan petir ungu itu, namun dia masih menemukan satu ejekan terakhir dalam dirinya. Zuo Fan, aku bertanya-tanya kartu as hebat dan terhebat apa yang telah kamu simpan selama ini, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah kartu as yang bodoh, gerakan yang melumpuhkan untuk mendapatkan kekuatan untuk mengalahkanku. Tubuhmu sangat hancur hingga kamu hampir tidak bisa berdiri. Kamu mungkin sudah mendapatkan kekuatannya sekarang, tapi itu masih belum cukup. Suara mendesing. Badai petir melintas di wajahnya dalam bentuk telapak tangan. Itu melemparkannya ribuan meter jauhnya dengan keras, menguburnya jauh ke dalam tebing saat tebing itu runtuh di atasnya. Zuo Fan sekarang mengambil tempatnya semula, lengan terentang dan kilatan dingin di matanya. Ses. Baik itu yang selamat atau penonton, semua orang terkesiap. Mereka tahu Zuo Fan memiliki kekuatan, tetapi kecepatan gerakannya sangat mencengangkan. Bahkan monster itu, Huangpu Qingtian, tidak dapat melihatnya datang. Gemuruh. Huangpu Qingtian menarik dirinya keluar dari puing-puing dengan hidung berdarah. Dia tidak punya waktu untuk peduli, merasa lebih penting menatap sosok dingin itu dengan kaget. Apa? Itu terlalu cepat. Dan kekuatan apa itu? Pang itu jelas berada pada tahap terakhirnya, jadi mengapa dia memiliki begitu banyak kekuatan? Dia bahkan lebih kuat daripada saat pertarungan dimulai. Untuk pertama kalinya, hati Huangpu Qingtian dicekam rasa takut. Huangpu Qingtian mengibaskannya. Dia tidak terkalahkan, sombong dan berpikir bahwa dia adalah anugerah surga yang berjalan di bumi, rajanya yang sah. Bagaimana mungkin makhluk setinggi itu bisa mengetahui rasa takut? Menggertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk tetap tenang, mata Huangpu Qingtian mendapatkan kembali semangat bertarungnya saat dia melihat ke depan.
hanya untuk tidak menemukan siapapun di sana. Huangpu Qingtian belum bisa memahaminya saat sebuah kekuatan mengejutkan menghantam punggungnya. Kilatan ungu tiba-tiba. Ledakan. Tanah ambruk hingga bermil-mil jauhnya. Huangpu Qingtian sedang batuk darah dan mendapat kejutan dalam hidupnya. Kapan dia berada di belakangku? Dia menoleh ke belakang hanya untuk bertemu dengan tatapan dingin Zuo Fan dan petir ungu memasukkan tinju ke punggungnya. Penghinaan. Dipukul sebanyak 2 kali tanpa adanya peluang balas dendam sedikit pun merupakan penghinaan yang nyata dan terang-terangan terhadap Huangpu Qingtian. Rasa malunya semakin besar ketika dia menyadari bahwa dia sebenarnya yang lebih lemah dari keduanya. Ini adalah kekalahan totalnya. Selama 20 plus tahun hidupnya, Huangpu Qingtian tidak pernah berpikir hal itu mungkin terjadi. Tak perlu dikatakan lagi, tapi dia menyangkal sekarang. Pembuluh darah Huangpu Qingtian menyembul, kemarahan menguasai hatinya dan rasa haus darah di matanya semakin bertambah. Zuo Fan harus mati. Menderu rasa frustrasinya, Huangpu Qingtian menahan rasa sakit dan menamparkan tanah untuk berputar dan melepaskan diri dari tinju Zuo Fan yang menekannya untuk mencapai ketinggian. Dia kemudian mencakar wajah Zuo Fan, tubuh berlian 9 naga, cakar yang diberdayakan naga. Meninggal dunia. Cakar besar Huangpu Qingtian mengeluarkan suara menakutkan seolah-olah ia merobek ruang angkasa. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Bahkan sebelum mendarat, tanahnya ambruk 100 meter. Zuo Fan hanya berdiri di sana, menerima tekanan seolah itu bukan apa-apa. Kelompok Yuyusan mengkhawatirkan Huangpu Qingtian, tetapi sekarang mereka bersorak. Itu adalah seni bela diri peringkat bumi, tubuh berlian 9 naga. Hahaha, Pang itu pasti sudah mati. Kamu Yusan tertawa. Wajah Yang Bangui menyeringai. Jika bukan karena seni mewah yang dia gunakan sebelumnya, Pang itu pasti sudah mati sejak lama. Sekarang dia terjebak dalam barisan dan tidak akan melarikan diri, tidak peduli trik apa yang dia lakukan. Orang-orang yang selamat lainnya mengangguk senang. Mereka bisa melihat kepala Zuo Fan berputar. Bentrokan para naga akan segera berakhir dan semua orang bersemangat melihatnya terjadi. Chu Qingcheng menjadi lebih khawatir dari sebelumnya. Seni bela diri peringkat bumi Huangpu Qingtian bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja. Zuo Fan telah memperkuat kekuatannya, tetapi dalam kondisi terluka, dia takut dia tidak akan mampu menerimanya. Semua orang menyaksikan dengan gugup karena nasib Zuo Fan berakhir. Hahaha, matilah kau. Huangpu Qingtian terkekeh, cakarnya mendarat di kepala Zuo Fan. Hati semua orang berhenti sejenak. Hanya Zuo Fan yang berdiri tenang, tidak terpengaruh oleh tekanan. Tapi saat cakar itu berada di atasnya, tinjunya mengepal, petir ungu berkumpul dan menyambar. Bam! Tinju dan cakar itu bertemu, mengeluarkan suara yang mengerikan, tetapi saat keduanya bersentuhan, cakar Huangpu Qingtian terlempar. Tinju bertenaga petir ungu Zuo Fan secara mengejutkan menghancurkan wajah pria itu. Puff! Huangpu Qingtian terlempar ke langit, darah mengalir dari hidungnya. Zuo Fan masih dengan tenang berdiri di tempat yang sama, tinjunya terangkat tinggi. Suara gaduh di sekitar seketika terhenti dan orang-orang memandang sosok yang mengesankan itu dengan ketakutan. Bung, itu seni bela diri peringkat bumi, tahu. Disampaikan secara pribadi oleh Raja Naga yang mengguncang surga. Bukankah kamu mungkin hanya sedikit merendahkan dan menjentikkannya dengan kepalan kecil? Semua orang menelan ludah, terkesima. Mereka mengabaikan Zuo Fan pada awalnya, mengira seni bela diri peringkat bumi telah mengakarkannya di tempatnya. Tapi sekarang mereka tahu dia meremehkannya. Terlalu kuat. Darah Xie Tianyang mendidih karena kegembiraan, melihat kedua naga itu bertarung, hidupku tidak sia-sia. Menghilangkan obrolan yang tidak masuk akal, Zuo Fan memandang pria yang dia kirim terbang melayang di udara. Matanya berkilau dan dia melompat. Dalam sekejap, dia sudah sampai di Huangpu Qingtian. Huangpu Qingtian terkejut, dia tidak bisa merasakan seberapa parah lukanya saat Zuo Fan datang dengan tendangan di perutnya. Pukulan itu begitu keras dan brutal, bahkan jika sebelumnya dia tidak terluka parah, dia sekarang muntah-muntah dan darah karena rasa sakit. Suara mendesing.
Kilatan cahaya menghantam Yu Yusan dan dua lainnya. Ketiganya terpesona oleh tampilan kekuatan konyol Zuo Fan, tetapi melihat Huang Pu Qingtian runtuh, mereka panik, berlindung. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang ingin mendekati pertempuran ini. Bukan berarti mereka punya waktu. Ledakan. Huang Pu Qingtian menghantam tanah, memungut debu dan melepaskan gelombang kejut yang dahsyat. Ledakan itu menghancurkan 400 orang yang malang, terlalu lambat untuk melarikan diri. Tanah sekarang dipenuhi potongan-potongannya. Trio Yu Yusan menyaksikan dari udara dan menelan ludah ketakutan. Mengapa mereka merasa bahwa rencana untuk membunuh Zuo Fan sebenarnya menggali kuburan mereka sendiri? Lupakan iblis itu, lihat kami. Sisi kita akan runtuh. Bahkan Raja Naga terkuat mereka, Raja Naga pengguncang surga, pun menyerahkan diri kepadanya. Melihat ke kejauhan, gambaran Zuo Fan yang dingin dan menyendiri adalah Dewa Petir. Keberanian trio Yu Yusan tersendat, sialan semuanya. Bagaimana caramu mengalahkannya? Bab 318, Jiwa Pembuluh Darah Naga. Angin kencang mengangkat debu dan menghalangi pandangan semua orang. Ketika hal itu terjadi, mereka menyaksikan pertumpahan darah, tubuh-tubuh yang terpotong-potong dan anggota badan yang hancur. Pengikut keempat keluarga yang berpartisipasi dalam penyergapan ini berjumlah 10.000, namun sekarang hanya tersisa 1/10-nya. Meski begitu, para penyintas yang beruntung itu masih mengalami trauma, berlarian ketakutan, mencoba apa saja asalkan bisa lolos dari neraka ini. Sayang sekali tidak ada jalan keluar, kecuali 365 ahli surga yang mendalam membuka arai orbit mikrokosmik. Dengan keras, Huang Pu Qingtian melompat keluar dari reruntuhan, wajahnya berdarah dan marah. Zuo Fan begitu berat hingga dia menyerah pada hidung pria itu. Orang-orang di sekitar menghela nafas. Mereka belum pernah melihat tuan muda tertua di kediaman Regen dipukuli sedemikian rupa, sampai-sampai dia tidak bisa mengumpulkan 1 ons pun kekuatan untuk melawan. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang menoleh ke Zuo Fan dengan ketakutan. Mungkin hanya Soaring Demonic Dragon yang mampu menimbulkan kerusakan sebesar itu. Ketakutan mereka semakin meningkat. Para jenius dari 7 rumah itu mengalami keadaan yang lebih buruk. Sejak Zuo Fan muncul, yang dia lakukan hanyalah menghina tuan muda yang sombong ini dan gagal. Mereka menerima Huang Pu Qingtian sebagai yang terkuat, karena dia berasal dari Regen Estate dan semuanya, sebagai kepala keluarga. Dia benar-benar monster. Sementara Zuo Fan, pria itu berasal dari klan kelas 3. Namun dialah yang menginjak-injak semua standar dan rintangan dengan kekuatannya. Itu adalah bentuk ejekan yang paling besar. Long Jie dan Long Kui adalah yang paling pahit. Pertama kali mereka bertemu dengannya, mereka mengenali bakat Zuo Fan tetapi meremehkan statusnya. Terlepas dari betapa hebatnya bakat seseorang, tanpa rumah di belakangnya, dia tidak akan pernah melampaui mereka. Namun sekarang, Zuo Fan menciptakan keajaiban kemanapun dia pergi. Proyeknya saat ini melibatkan tindakan brutal terhadap jenius terkuat dari 7 rumah, Huang Pu Qingtian. Penampilannya memberikan tamparan keras pada mereka masing-masing untuk memberitahu mereka siapa pahlawan sebenarnya di sini. Terengah-engah, mata Zuo Fan menegang. Dia tampak tak terkalahkan di mata orang lain, tapi dia paling mengenal dirinya sendiri. Melepaskan semua petir ungu menggerogoti tubuhnya dan dia sekarang terluka parah. Kemungkinan besar dia akan pingsan sebelum menghabisi Huang Pu Qingtian. Tuan muda tertua. Trio Yu Yusan menemui tuan mereka dan membantunya berdiri. Melihat wajahnya yang cacat, mereka berseru, "Tuan muda tertua, kekuatan Pang itu luar biasa. Kita harus mundur, dia akan membunuh kita semua jika terus begini." Omong kosong. Melemparkan lengannya untuk menerobos ketiganya, kemarahan Huang Pu Qingtian semakin kuat. "Selama aku di sini, kegagalan tidak mungkin. Saya tidak pernah mengalami kekalahan sepanjang hidup saya." Ketiganya merasa berkonflik dan wajah mereka menunduk. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menggelengkan kepala ke arah Huang Pu Qingtian yang keras kepala. "Bung, perhatikan dirimu baik-baik dan jangan memaksakan masalah ini. Jadi bagaimana jika Anda selalu menang? Anda kalah sekarang, pada saat itu penting.
Apalagi yang bisa kamu lakukan ketika seni bela diri peringkat bumi telah gagal? Pang itu adalah monster di antara monster-monster aneh. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tentu saja, mereka tahu untuk menyimpan pikiran mereka untuk diri mereka sendiri. Jangan sampai mereka menyodok ego Huang Puqingtian dan berakhir dengan noda di tanah bersama dengan banyak orang lainnya. Namun satu hal yang pasti, aura mengesankan pria itu telah hilang. Zuo Fan terlalu kuat untuk mereka atasi. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, mata Huang Puqingtian merenung. Kemudian dia mengambil keputusan sambil bergumam, tidak ada pilihan selain menggunakan itu. Kamu masih punya jalan, tuan muda tertua. Ketiganya bertanya serempak. Huang Puqingtian ragu-ragu sejenak, namun pemandangan dari maniak angkuh yang telah merendahkannya hingga ke tingkat yang begitu rendah memperkuat keputusannya saat dia berbicara dengan nada menantang. Saya tidak terkalahkan, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Dan kamu juga tidak berbeda. Huang Puqingtian mengeluarkan suara yang mengguncang dunia. Gambar naga emas terbang keluar dari tubuhnya dan berputar di atasnya. Trio Yuyusan berteriak, benda apa itu?" Long Xingyun berteriak, "Ih, ini lagi. Apa yang tumbuh di dalam diri Huang Puqingtian?" Dia ingat betul bagaimana 2 kali mereka menjebak Huang Puqingtian, tapi naga emas sialan ini menggagalkan semua usaha mereka. Mereka menganggapnya sebagai seni bela diri, tetapi setelah diperiksa dengan cermat, mereka menemukan itu adalah sesuatu yang lain. Fang Qiubai merasa anehnya hal itu familiar. Dia melihat Huang Puqingtian menggunakannya sebelumnya ketika berhadapan dengan trio Chu Qingcheng, tapi itu dalam pertahanan dan hanya muncul sesaat. Bahkan dia menganggapnya sebagai seni bela diri. Tapi melihatnya berputar-putar di atas, seperti naga sungguhan, dia mulai menangkap petunjuknya. Sialan bajingan itu, apakah dia sudah gila untuk menampilkannya agar semua orang dapat melihatnya? Huang Pu Tianyuan mengepalkan tangannya dan mengoceh. Para tetua Regen Estate menyeka alis mereka, melihat sekeliling karena takut terdengar. Sambil menghela nafas, Leng Wuchang menggelengkan kepalanya, kalau tidak, dia tidak akan bisa membunuh orang aneh itu. Saya hanya berharap kemunculannya setelah 1000 tahun tidak akan ada orang di sini yang mampu mengenalinya. Anggota klan Regen Estate lainnya mengangguk dan bersukacita di dalam hati. Namun tidak lama, suara dingin Zuo Fan bergema di telinga semua orang. Jiwa pembuluh darah naga. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan menjadi serius. Wajah Huang Puqingtian berkedut dan dia mengutuk dalam hati. "Pang busuk sialan, kamu benar-benar mengenali peninggalan berusia 1000 tahun ini." Para tetua Regen Estate hampir meludahkan darah. Mereka hanya berharap masuk ke sana dan langsung membunuhnya. Ledakan itu, bagaimana orang tuet sepertimu bisa mengetahuinya? Ini konyol. Hanya itu yang dibutuhkan Fang Qiubai saat dia menamparkan kepalanya. Dia dan Dugu Zantian berbagi pandangan terkejut dan membentak, "Huang Pu Tianyuan, kekurang ajaranmu tidak mengenal batas. Keluarga kekaisaran memerintahkanmu untuk melindungi kota naga yang dikurung, namun kamu diam-diam mengeluarkan jiwa pembuluh darah naga dari pembuluh darah naga keluarga kekaisaran. Apakah kamu berencana memberontak?" Orang-orang panik. Mereka belum pernah melihat pedang ilahi seruling giok begitu marah. Kata-kata jiwa Vena naga tidak didengar oleh banyak klan kecil, bahkan beberapa klan kelas 1. Adapun para pemimpin dari 6 rumah, mereka memucat dan menoleh ke Regen Estate dengan kaget. Orang lain di samping mereka tidak tahu betapa mengerikannya jiwa pembuluh darah naga, tetapi karena berasal dari keluarga elit, mereka memahami pentingnya hal itu. Dan itulah yang membuat mereka sangat terkejut. Regen Estate berani menggerakkan jiwa pembuluh darah naga. Berkeringat banyak, hati Huang Pu Tianyuan ada di tenggorokannya. Jiwa pembuluh darah naga adalah garis hidup keluarga kekaisaran. Itu memelihara dan membawa kemakmuran bagi kekaisaran Tianyu, itu adalah kepentingan nasional. Memindahkan pembuluh darah naga akan membawa perubahan besar di dunia. Bahkan pilar ketiga, para pendeta tinggi paroki, mengatakan bahwa mereka yang memegang pembuluh darah naga memegang kendali atas nasib tanah tersebut. Inilah mengapa Regen Estate ditugaskan untuk mempertahankannya.
Pertama, karena Regent Estate dan keluarga kekaisaran Tianyu mempunyai hubungan kekerabatan, layak dipercaya. Kedua, hanya 7 rumah yang mempunyai kekuatan untuk mempertahankannya dan mencegah munculnya kerusuhan yang memperebutkannya. Tapi Huang Puqingtian mengeluarkannya di hadapan orang banyak. Itu sama saja dengan menyatakan bahwa Regent Estate berencana menggunakannya untuk menggantikan keluarga kekaisaran. Ini jelas merupakan tindakan pengkhianatan dan naga ilahi Fang Qiubai memiliki hak untuk menghancurkan mereka di tempat mereka berdiri. Regent Estate belum menyatukan 7 rumah dan kekuasaan mereka belum mampu menghadapi tantangan menghadapi keluarga kekaisaran. Jika perang pecah, Regent Estate tamat. Huangpu Tianyuan menggertakkan giginya. Bajingan sialan, Anda begitu buta untuk melihat gambaran aslinya namun Anda ingin mencuri posisi saya. Bagaimana kamu bisa mengutuk seluruh rumah karena aibmu? Bahkan jika kamu kalah melawan orang aneh itu tetap tidak memberimu hak untuk melepaskan jiwa pembuluh darah naga. Para tetua Regent Estate berada dalam keadaan terjepit. Huangpu Tianyuan menarik napas dalam-dalam dan hendak melontarkan omong kosong untuk keluar dari masalah ini, tetapi tidak mendapat kesempatan. Leng Wuchang berbicara dengan tenang, Tuan Fang, Anda salah. Jiwa pembuluh darah naga adalah fondasi negara kita, tetapi ini sama sekali tidak membuktikan bahwa kita ingin memberontak. Kami hanya menjalankan tugas kami berdasarkan keputusan yang mulia. Apakah yang mulia menyuruhmu mengambil jiwa naga untuk kepentingan egoismu sendiri? Fang Qiubai meludah, Tuan Leng, saya tahu pikiran Anda tajam dan licik, tetapi sebaiknya Anda memberi saya alasan yang sangat bagus mengapa saya tidak boleh menghiasi kota naga awan dengan kepala Anda. Ada keterkejutan yang meluas, terlebih lagi mereka yang tidak mengetahui pentingnya jiwa pembuluh darah naga. Naga ilahi yang perkasa akan membantai Regent Estate. Apakah Kaisar akan melawan 7 rumah dan menjerumuskan negara ke dalam kekacauan? Para tetua Regent Estate merasa lutut mereka lemas. Hanya Leng Wuchang yang merupakan gambaran ketenangan. Bab 319, Demagog. Leng Wuchang memutar janggutnya sambil matanya menyapu kerumunan, akhirnya berhenti di Fang Qiubai. Tuan Fang, tahukah Anda apa tugas Regent Estate di Caget Dragon City? Untuk melindungi pembuluh darah naga. Fang Qiubai memberikan jawaban datar. Sambil tersenyum, Leng Wuchang mencibir, tahukah kamu mengapa kami menjaganya? Mungkin karena takut dicuri. Fang Qiubai balas menatapnya dalam diam. Suge Changfeng tersenyum, pembuluh darah naga 9 naga milik Tianyu disegel di kota naga terkurung oleh imam besar pertama sendiri, demi masa depan kekaisaran dan keturunannya. Tapi naga di dalam pembuluh darah naga adalah kekuatan yang tiada henti dan begitu mereka membuka segelnya, mereka akan melepaskan kematian dan kehancuran tanpa akhir. Rakyat akan menderita dan kekacauan akan terjadi. Karena itulah Regent Estate ditugaskan untuk mempertahankannya. Daripada mengatakan itu untuk mencegah orang-orang serakah, itu lebih tepat untuk menghentikan keruntuhan pembuluh darah naga dan kehancuran yang terjadi selanjutnya. Perdana Menteri benar sekali. Leng Wuchang memberi Suge Changfeng setengah membungkuk lalu menoleh ke Fang Qiubai, pembuluh darah naga itu kejam. Hanya leluhur agung Tianyu yang bisa membuat salah satu jiwa naga menerimanya. Setelah kematian leluhur agung, tidak ada yang bisa membuat mereka tunduk, dan akhirnya disegel di kota naga terkurung. Selama milenium, ada banyak orang yang bernafsu akan kekuasaannya, namun malah dimangsa. Tuan Fang menyatakan bahwa kami telah mengeluarkannya untuk penggunaan pribadi, dan ini sungguh menggelikan. Jika kami memberikannya kepada Tuan Fang, apakah Anda akan menerimanya? Dalam kapasitas Anda sebagai naga ilahi, puncak kekuatan Tianyu, seberapa yakin Anda akan sukses? Jika Tuan tidak berani, bagaimana kami bisa? Kemarahan meningkat dalam diri Fang Qiubai, tapi dia tetap diam. Jiwa pembuluh darah naga adalah makhluk spiritual surga dan bumi yang memilih tuannya. Siapapun yang mencoba mengklaimnya, akan menemukan akhir yang cepat dan kejam, melahap seluruhnya. Dengan kata lain, Regent Estate tidak punya alasan untuk mengeluarkannya. Dan lagi, melirik ke arah jiwa naga di sebelah Huang Puqingtian, mata Fang Qiubai berbinar, kalau begitu, Tuan Leng, jelaskan kepadaku mengapa Tuan muda tertua tersayang saat ini memilikinya. Menyipitkan mata,
Leng Wuchang menatap batu elemental nasional lalu tersenyum, apa yang harus dijelaskan? Jiwa naga telah memilih tuannya. Bukankah sudah jelas? Kamu, Fang Qiubai mengepalkan tinjunya, membuat lubang pada Leng Wuchang dengan tatapannya. Senyuman Leng Wuchang tidak pernah pudar, Regent Estate selalu memiliki orang-orang yang damai dan saleh, menghadapi kesulitan apapun sendirian, tidak ingin membiarkan dunia melihat penderitaan kami. Tetapi karena Tuan Fang bersikeras untuk mengetahuinya, saya akan mewajibkan Anda memberikan penjelasan untuk menghilangkan kesalahpahaman lebih lanjut. Leng Wuchang menghela nafas sedih, semuanya dimulai 2 lusin tahun yang lalu dengan pemberontakan 9 naga. Yang mulia tidak dapat menghentikan mereka, menderita banyak korban jiwa. Namun kami diberkati dengan tuan muda tertua yang memiliki bakat luar biasa. Jiwa naga memilih dia sebagai tuannya, menyelamatkan dunia dari kemarahannya. Kemudian kami menyadari bahwa mustahil untuk menyegelnya kembali, dan karena ia dengan tenang berada di dalam tuan muda tertua, kami membiarkannya begitu saja. Jika kami memaksanya kembali ke dalam segel, kami khawatir 8 jiwa naga lainnya akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri juga dan itu akan menyebabkan malapetaka bagi Tianyu. Pidato Leng Wuchang sangat menyayat hati, secara halus mengalihkan kesalahan pada pelarian jiwa naga. Dia bahkan menghiasi Regent Estate yang menderita banyak korban dalam upaya menghentikannya. Jadi, dengan cara yang menakjubkan dan berbelit-belit, dia mengubah pengkhianatan mereka menjadi kemartiran. Mereka telah mengorbankan begitu banyak untuk menjaga agar pembuluh darah naga tetap tersegel. Mereka akan mendapat ketidakadilan yang besar jika kaisar menyerang mereka sebagai balasannya. Fang Qiubai menggertakkan giginya, pemberontakan naga Vena apa? Apakah aku harus menuruti kata-katamu? Siapa lagi selain Anda yang tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Anda dapat mengatakan apapun yang Anda suka saat ini. Karena itulah Regent Estate tetap berpegang pada pernyataan mereka, ini semua salah jiwa naga. Bahwa mereka selalu hanya mengutamakan keselamatan kekaisaran, tetapi akhirnya tidak dapat menyegelnya kembali. Fang Qiubai tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka sekarang. Jika Regent Estate dihancurkan, mereka akan menimbulkan kemarahan rakyat jelata. Dan tidak ada seorang pun yang mau bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perang saudara, bukan? Fang Qiubai menarik napas dalam-dalam, mengapa kami tidak diberitahu? Diberitahukan. Leng Wuchang mencibir dan menghela nafas, Tuan Fang, sebagai pejabat pengadilan, tidakkah Anda tahu? Hal ini akan mengundang kecurigaan dan siapa yang tahu betapa memutarbalikkannya kebenaran tersebut. Keadaan hari ini memaksa saya untuk mengungkapkannya kepada Sir Fang. Kami berharap bisa menanggung bencana ini dalam diam, dan hanya berduka atas kehilangan besar yang kami alami di dalam hati. Kami lebih baik berani melewati rasa sakit dan siksaan daripada menerima kecurigaan dan rasa tidak hormat yang tidak semestinya terhadap apa yang diharapkan dari kami. Puff. Suge Changfeng tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Leng Wuchang adalah ahli kata-kata sejati. Ia menunjukkan bahwa mereka selalu berbakti, menanggung rasa sakit apapun, sekaligus mengutuk kaisar secara diam-diam karena menimbulkan kecurigaan pada rakyat setianya. Menyakiti mereka sekarang akan membuat keluarga kekaisaran menjadi orang jahat di sini dan dikritik karena merugikan patriot mereka. Hal ini pada akhirnya akan berakhir dengan hilangnya dukungan rakyat terhadap keluarga kekaisaran. Dan itu bahkan tidak sampai setengahnya. Leng Wuchang memutarbalikkan semuanya dengan mengatakan bahwa jiwa naga membuka segelnya dan menerima Huang Puqingtian sebagai tuannya. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa dia benar-benar diberkati sebagai raja yang sah di dunia. Dengan satu-satunya manusia dalam sejarah Tianyu yang mampu memiliki jiwa naga tidak lain adalah kaisar pertama Tianyu, hal itu mengangkat Huang Puqingtian ke status yang sama. Bukti lebih lanjut apa yang diperlukan? Hal ini juga berhasil menanamkan benih di hati masyarakat bahwa klan Huangpu dari Regent Estate akan menggantikan klan Yuan milik Tianyu dalam memerintah kekaisaran. Tapi karena Leng Wuchang tidak menyatakannya, Fang Qiubai juga tidak bisa menunjukkannya dengan tepat. Satu-satunya pilihannya adalah berdiam diri. Kekhawatiran para tetua Regent Estate kini digantikan dengan kesombongan, terjebak, seperti biasa.
Tuan Leng adalah seorang demagog sejati. Fang Qiubai mendengus. Leng Wuchang mengangkat kepalanya dan melambai, kamu memberi saya terlalu banyak pujian. Saya hanya menyatakan fakta, hahaha. Fang Qiubai tersendat dan menoleh untuk melihat sosok arogan di dalam batu elemental nasional dengan niat membunuh. Leng Wuchang mungkin telah mengkhotbahkan semua yang dia inginkan, tetapi kematian Huang Puqingtian dijamin di matanya. Ramalan pilar ketiga tidak pernah salah. Orang yang memiliki naga dao akan memiliki dunia. Karena bocah itu memiliki jiwa naga maka dia mungkin mendapatkan seluruh vena naga. Itu akan berarti akhir dari keluarga kekaisaran Tianyu. Dia memperhatikan bagaimana pandangan orang lain berubah ketika mereka melihat ke arah Huang Puqingtian. Mereka bahkan mungkin memuji dia sebagai raja mereka yang sah, sebuah pertanda buruk. Hanya Luo Yunchang dan yang lainnya yang menatap batu elemental nasional dengan khawatir. Huang Puqingtian mendapat bantuan jiwa naga, seperti yang dia katakan, di sisinya. Zuo Fan mungkin lebih kuat, tapi bagaimana dia bisa mengalahkan raja yang dipilih sendiri oleh takdir? Huang Puqingtian berada di bawah perlindungan jiwa naga. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan menatap lawannya, mengetahui hal ini juga. Hanya saja dia tidak menaruh 2 sen pada alasan lemah seperti pemeliharaan atau apapun. Terlebih lagi, Blood Baby miliknya tidak kalah dengan jiwa pembuluh darah naga. Faktanya jauh lebih baik, karena Blood Baby memiliki pikiran yang jauh lebih tajam. Itu adalah simbol seorang raja sejati. Dengan dia berkeliaran di sekitar Huang Puqingtian dan membelanya, itu akan membuat segalanya menjadi sulit. Puff. Meludahkan darah, Zuo Fan mengerutkan kening saat hatinya tenggelam. Dia telah melepaskan terlalu banyak petir ungu dan tubuhnya tidak tahan lagi. Sekarang atau tidak sama sekali. Zuo Fan mengertakkan gigi dan menyerang, semua atau tidak sama sekali. Oh, Anda berani mendatangi saya dengan mengetahui sepenuhnya apa yang bisa dilakukan jiwa vena naga. Mati kalau begitu. Huang Puqingtian melihat Zuo Fan siap berperang dan berteriak, bahkan ayah pun tidak dapat menaklukkan jiwa naga saat saya melakukannya di masa kecil saya. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Saya adalah hadiah Tuhan bagi dunia. Anda tidak melawan saya tetapi takdir, surga itu sendiri. Satu-satunya hasil yang akan Anda peroleh darinya adalah kematian. Huang Puqingtian berbicara dengan penuh keyakinan, kesombongan, dan kehadiran seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang menegur seorang petani. Trio Yu Yusan di sisinya menikmati sisa kebanggaan, memanfaatkan sepenuhnya koneksi mereka. Mereka ditakdirkan menjadi pejabat. Mereka yang menyaksikan batu elemental nasional menghela nafas. Dengan dihilangkannya jiwa naga, mereka telah menghapus Zuo Fan. Siapa yang bisa melawan surga? Zuo Fan malah mendengus, pantas saja para Blood Crocs itu mendengarkanmu. Jadi itu omonganmu, jiwa pembuluh darah naga adalah penguasa bumi yang tak seorang pun berani menentangnya. Memang benar seorang raja, bahkan takdir. Maksudmu? Petir ungu berkelap-kelip di seluruh tubuh Zuo Fan saat dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berteriak, aku adalah naga iblis yang melonjak. Saya akan naik ke 9 langit jika perlu. Jangan pernah mengira Raja Naga bumimu yang lemah, naga tak bermahkota, bisa menghalangi jalanku. Ini melukiskan keterkejutan di wajah semua orang. Providence dinyatakan melalui agennya, jiwa pembuluh darah naga, yang merupakan raja. Tapi Zuo Fan tidak membelinya. Dia akan mempermalukan gelar Soaring Demonic Dragon-nya jika dia melakukannya. Dia tidak takut pada apapun, bahkan surga. Huang Puqingtian bergidik, matanya merah. Dia bisa menerima penolakan sebelumnya, tapi sekarang dia telah menunjukkan persetujuan jiwa pembuluh darah naga, namun semut ini masih berani meremehkannya. Huang Puqingtian sudah lama melewati batas kesabarannya. Sejak usia dini dia tahu bahwa dialah yang ditakdirkan untuk memiliki pembuluh darah naga, tahta kerajaan dipersembahkan kepadanya di piring perak. Setiap laki-laki, termasuk ayahnya, harus bersujud di hadapannya. Zuo Fan mengetahui hal ini dan tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun, membuatnya semakin marah. Satu-satunya hal yang diandalkan oleh seluruh harga dirinya dipandang rendah dengan cemoohan sehingga itu merupakan pukulan berat bagi harga dirinya.
Seolah mengatakan dia adalah raja di atas segalanya, tetapi selalu di bawah Zuo Fan. Tinjunya mengepal dan dia meraung, "Kalau begitu, aku akan mengambil alih surga dalam membasmi dunia semut yang berani menentang otoritas raja." Huangpu Qingtian mencakar, tubuh berlian 9 naga, cakar pemberdayaan naga bumi. Saat jiwa naga terbang, bumi berguncang dan gelombang kekuatan luar biasa muncul dari bawah tanah. Bab 320, Phoenix Guntur yang melahap surga. Mengaum. Kekuatan auman naga itu membengkokkan dunia itu sendiri, segera diikuti oleh jiwa naga yang naik ke surga ke-9, lalu terjun kembali ke bumi di bawah. Tanah berguncang dan auman binatang terdengar. Kekuatan mengerikan datang dari jiwa dan menjalar ke dalam tubuh setiap orang, membuat takut tubuh dan pikiran mereka. Kemudian muncullah kepala binatang buas dari dalam tanah dan menelan mereka utuh-utuh. Zuo Fan mengerutkan kening. Tubuh berlian 9 naga adalah seni bela diri peringkat bumi pada dasarnya dan jiwa pembuluh darah naga juga merupakan penguasa negeri itu. Dengan digabungkannya mereka, seni bela diri memiliki kekuatannya 2 kali lipat, benar-benar mampu menghancurkan dunia. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan kilat ungu yang berkeliaran di sekelilingnya terfokus, siap untuk serangan terakhir. Gemuruh. Bumi benar-benar meledak ketika naga emas sepanjang 300 meter ditembakkan dari bawah tanah, mengarah ke Zuo Fan. Taring dan cakarnya terlihat, bersiap untuk merobek langit jika perlu. Mengaum. Dengan raungan naga lainnya, kekuatan naga itu turun. Mencapai Zuo Fan 1000 meter jauhnya. Pria itu terkejut. Dia menduga itu akan kuat, tapi tidak sebanyak ini. Naga itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menyingkirkan ahli Radiant State manapun saat itu juga. Gu Santong dan naga suci tidak termasuk. Para penonton tersentak, inti tubuh mereka gemetar ketakutan. Bagaimana ahli tahap pra-Radiant bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segalanya? Trio Yu Yusan sedang melakukan tarian kemenangan sambil tertawa, kekuatan yang luar biasa. Saya tahu tuan muda tertua adalah anugerah surga terbesar di dunia. Dia tak terkalahkan di bawah surga. Pang itu bisa menjadi sesuatu yang menantang surga yang dia inginkan, tetapi bahkan dia tidak bisa menandingi tuan muda tertua. Dengar, bajingan itu sudah tamat, hahaha. Ketiganya bersenang-senang dengan perayaan awal mereka. Mereka telah menginvestasikan begitu banyak darah dan keringat dalam hal ini, kehilangan begitu banyak orang dan sekarang, akhirnya membuahkan hasil. Hanya Chu Qingcheng dan rekan-rekannya yang gemetar melihat pemandangan yang luar biasa itu. Kekhawatiran menggerogoti hati nurani mereka saat air mata terus mengalir. Mata Fang Qiubai menyusut dan dia menghela nafas, jiwa pembuluh darah naga adalah pasangan sejati untuk seni bela diri peringkat bumi. Kekuatan seperti itu membuat hasilnya menjadi jelas. Huangpu Qingtian benar-benar yang pertama di generasinya. Sisanya mengangguk juga. Mereka berbalik ke arah naga emas itu menyerang dan melihat seorang pria terbungkus petir ungu berdiri di sana dengan punggung tegak, tatapannya tajam. Dia tak kenal takut dalam menghadapi bahaya, dan menghasilkan banyak keluhan. Zuo Fan akan mengalahkan Huangpu Qingtian jika mereka hanya mengandalkan bakatnya. Namun kemunculan jiwa pembuluh darah naga yang tiba-tiba, intrik takdir, membuat semua orang merasa kasihan pada kematiannya. Tidak ada manusia yang bisa menentang kehendak surga. Orang-orang sudah meratap, mencoret Zuo Fan karena dia menerima hukuman mati atas pelanggarannya. Namun mata Zuo Fan tidak pernah kehilangan cahayanya, semangat juangnya membara melawan kesulitan. Baginya, jiwa pembuluh darah naga hanyalah roh yang lahir dari dunia ini, meskipun cukup kuat. Namun hal itu tidak ada hubungannya dengan takdir dan sejenisnya. Bahkan jika takdir sejati turun, selama aku yang lebih kuat, biarkan surga menjadikanmu dewa di dunia ini tetapi itu tetap tidak akan menyelamatkanmu dariku. Mata Zuo Fan mengeras dan tangannya membuat tanda. Hahaha, Zuo Fan, surga menjadikanku raja, tatanan dunia baru. Anda berani melawan saya dan Anda akan mati karena menentang surga. Kamu akan mati hanya karena aku menginginkannya. Itu adalah kehendak surga, takdirmu. Huangpu Qingtian terkekeh, mabuk kekuasaan dan megalomania.
Musuh yang telah lama menentangnya ini akhirnya akan menemui ajalnya. Siapa yang tidak bahagia? Wajah Zuo Fan dingin, matanya bersinar ungu, tangannya membuat tanda sambil berteriak, "Persetan! Aku sendiri yang menentukan nasibku. Yang akan mati adalah kamu." Zuo Fan lalu meraung. Gaya Wright, jurus ketiga, pekikan naga necro. Mengaum. Raungan naga yang mengguncang bumi menembus awan dan denyut nadi menyebar dari mulut Zuo Fan. Huangpu Qingtian mengejek, seni bela diri suara dengan peringkat yang sangat dalam. Bagaimana itu bisa melawan seni bela diri peringkat jiwa naga dan bumi saya? Aku mengerti, kamu berada di tahap terakhirmu, upaya putus asa dari orang bodoh yang putus asa. Untuk menghadapi jiwa pembuluh darah naga, hanya seni bela diri berbasis jiwa yang aku butuhkan. Belum lagi, ini bukan seni bela diri suara biasa. Kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa meningkatkan seni bela diri? Seringai Zuo Fan berubah menjadi menyeramkan. Huangpu Qingtian mundur 2 kali lipat dan sebelum dia bisa bereaksi, kerusakan telah terjadi. Raungan Zuo Fan bergerak perlahan menuju naga emas, hanya meledak 100 meter darinya. Saat suaranya menghilang, cahaya ungu muncul setelahnya, menyebar seperti api dan berbentuk burung petir ungu sepanjang 100 meter. Petir ungu berderak ke segala arah, kekuatannya menyerang naga emas yang datang. Huangpu Qingtian berteriak, "Apa itu? Azabmu!" Wajah Zuo Fan menyeringai saat dia terguncang, hampir pingsan. Langkah terakhir ini telah dia habiskan, tapi masih belum bisa menghapus seringai buas dari bibirnya. Saat kamu menggunakan jiwa nagamu untuk menambah kekuatan seni bela dirimu, apa yang menghentikanku untuk memasukkan seluruh petir unguku ke dalam gelombang suara? Wajah Huangpu Qingtian berkedut, bagaimana petir ungu bisa menandingi jiwa nagaku? Jiwa pembuluh darah naga adalah simbol raja yang tak seorang pun di dunia ini berani menentangnya. Petir ungumu bukanlah apa-apa. Ia bahkan tidak sadar. Jiwa pembuluh darah naga, hancurkan dia. Mengaum. Kata-kata Huangpu Qingtian membuat naga emas menjadi gila, menyerang Zuo Fan. Wajahnya yang kejam akan mencabik-cabik semua orang yang menentangnya. Seni bela diri peringkat bumi dengan jiwa pembuluh darah naga sebenarnya memiliki pikirannya sendiri, mengikuti perintah Huangpu Qingtian. Zuo Fan menyaksikan semuanya sambil mencibir. Petir ungu ada di bawah jiwa naga. Bodoh sekali. Zuo Fan tidak tahu dari mana datangnya petir ungu itu, tetapi petir itu berpotensi membunuh binatang suci. Belum lagi, Zuo Fan telah menambahkan sedikit sesuatu ke dalamnya, jejak api biru. Itu tidak sombong seperti petir ungu, tapi memiliki percikan kecerdasan. Setiap kali Zuo Fan berada dalam kesulitan, api biru akan keluar dan melindunginya dari bahaya. Zuo Fan telah melakukan ini agar burung petir mendapatkan kesadaran api biru. Zuo Fan menunjuk, rasa haus darahnya meledak dalam aumannya, bunuh dia seni bela diri peringkat bumi. Thunder Phoenix yang melahap surga. Benar, seni bela diri peringkat bumi. Dengan kilat ungu dan sedikit api biru, seni bela diri tingkat tinggi secara paksa ditingkatkan ke tingkat baru. Thunderbird berteriak atas perintahnya, sambil menembak ke depan. Cahaya keemasan meletus saat naga itu meraung dan kilat ungu membakar langit dalam tampilan kekuatan mentah yang tak terkendali. Orang-orang di bawah melihat seekor naga dan seekor burung petir berbenturan dalam ledakan apokaliptik, membuat telinga mereka berdenging. Dan kemudian hal itu terjadi. Di bawah ledakan petir ungu dari burung Thunderbird, naga itu mulai hancur sedikit demi sedikit saat ia larut menjadi bintik emas. Dengan jeritan kesakitan, jiwa naga emas meninggalkan naga besar itu dan melarikan diri menuju Huangpu Qingtian. Burung guntur ungu telah menakuti jiwa pembuluh darah naga. Bagaimana ini mungkin? Rahang Huangpu Qingtian menyentuh lantai, matanya melotot. Yang lainnya tidak lebih baik. Ya ampun, jiwa Vena Naga, Anda seharusnya menjadi penguasa negeri, rajanya. Apa yang kamu lakukan karena takut pada burung yang berkedip-kedip konyol? Kemana perginya sikapmu yang merajalela itu? Tuanmu bahkan membual bahwa kamu adalah simbol kerajaannya. Jawaban jiwa naga pembuluh darah yang ketakutan terhadap pikiran mereka adalah pelecehan.
Kamu tahu sial, akulah raja negeri ini, tapi makhluk itu adalah raja langit. Apalagi yang harus kulakukan selain lari? Anak bodoh, berhentilah melontarkan omong kosong ketika Anda tidak tahu apapun tentang cara kerja dunia ini. Aku lahir dari bumi, tapi benda itu lahir dari dunia. Kita terpisah beberapa tahun cahaya. Tentu saja tidak ada pihak yang mengetahui hal ini. Hanya saja pikiran mereka terpesona melihat jiwa pembuluh darah naga melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Otak mereka tidak berfungsi. Jiwa pembuluh darah naga ternyata tidak terlalu tangguh. Fang Qiubai menyaksikan semuanya dengan mata kabur. Lalu dia mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya, dan terakhir menatap Zulfan dengan heran. Dragon Vein Soul tidak lemah, tidak dalam jangka panjang, itu adalah anak yang menggunakan serangan yang jauh lebih mematikan. Bahkan Fang Qiubai mulai memuji. Apa yang kamu, nak? Dengan jiwa pembuluh darah naga meninggalkan kapal, naga emas sepanjang 300 meter itu berubah menjadi naga bumi. Dan seni bela diri tingkat bumi rata-rata bukanlah tandingan burung petir ungu, dan runtuh dalam hitungan detik. Apa yang terjadi selanjutnya sudah jelas. Burung petir terbang ke arah Huang Pu Qingtian. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh seperti mata Zulfan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sambil mengertakkan gigi, Huang Pu Qingtian masih menyangkal. Jiwa pembuluh darah naga, landasan kebanggaan dan kegembiraannya, keberadaannya, ditakuti oleh petir ungu. Petir apa yang mampu menakuti raja negeri itu? Namun dia tidak punya waktu untuk memikirkan pertanyaan filosofis seperti itu. Thunderbird datang untuk membunuh. Bersambung.